Halo, kita ketemu di kuliah perencanaan infrastruktur irigasi. Kali ini kita lakukan secara asinkron, yang merupakan kelanjutan dari kuliah kita sebelumnya di kelas, yaitu tentang kebutuhan air irigasi. Kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana perhitungan kebutuhan air irigasi untuk desain. Secara garis besar, penentuan kebutuhan air tanaman ini terutama untuk padi, karena di Indonesia dasar perhitungan untuk infrastruktur irigasi itu didasarkan pada kebutuhan air tanaman padi. Jadi langkah-langkahnya secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama menghitung evapotranspirasi referensi, kemudian kita kalikan dengan koefisien tanaman, kita akan dapat evapotranspirasi atau kebutuhan air tanaman untuk padi. Kemudian kita menghitung kebutuhan air untuk pengolahan tanah. Ini kita asumsikan dia sekitar 200 sampai 300 mm selama pengolahan tanah ya. Jadi mungkin sebulan, mungkin 1,5 bulan itu secara keseluruhan perlu air 200 sampai 300 mm tergantung pada jenis tanah. Kemudian kita menghitung perkolasi. Nah, perkolasi ini juga tergantung pada jenis tanah. Dia berkisar 2 sampai 8 mm per hari tergantung sama jenis tanah. Kemudian ada air yang diperlukan untuk mempertahankan lapisan air. Jadi karena di sawah itu ada genangan, maka kalau genangannya menguap, dia ditambahkan dengan air tertentu yang itu dipakai untuk mengganti air yang hilang dari perkolasi dan evaporasi. Jadi biar genangannya tetap ketebalan genangannya. Kemudian menghitung hujan efektif dengan rumus hujan efektif dikalikan dengan suatu konstanta. Hujan efektif adalah hujan dikalikan dengan suatu konstanta. Konstantanya berkisar antara 0,7 sampai 0,9 tergantung wilayahnya. Kemudian kebutuhan air irigasi bisa ditulis dengan NFR ya atau IN. Itu adalah jumlah dari air yang dibutuhkan untuk tanaman, air yang dibutuhkan untuk pengolahan tanah, air yang dibutuhkan untuk perkolasi, air yang dibutuhkan untuk penggantian lapisan genangan, dikurangi dengan hujan efektif. Nah, nanti Anda akan langsung menghitung kebutuhan air tanaman, kebutuhan air irigasi, maaf. Nanti Anda akan langsung menghitung kebutuhan air irigasi. Ini tersedia data. Jadi ada data cuaca yang terdiri dari temperatur minimum dan maksimum, kemudian ada kelembapan, ada kecepatan angin, lama penyinaran, dan curah hujan. Serta ada data-data tambahan seperti posisi, jadi koordinat, kemudian ada tinggi elevasi atau tinggi tempat dari permukaan air laut. Serta ada beberapa tambahan, ada masa pengolahan tanah, jadi yang masa pengolahan tanah 30 hari, kemudian kebutuhannya itu diketahui 250 mm, kemudian pola tanamnya padi-padi. Jadi wilayah itu menanam padi 2 kali, dimulai dari bulan November. Jadi mulai dari musim hujan, mereka menanam padi 2 kali. Perkolasi rata-rata 3 mm per hari. Kemudian penggantian lapisan air ini dilakukan
hanya pada fase pertumbuhan, yaitu sekitar 1,7 mm per hari. Data ini bisa Anda peroleh di Seamaster, bisa Anda unduh di Seamaster dari e-learning tugas. Kemudian saya berikan bersama link video ini. Kemudian nanti Anda kerjakan di sheet berikutnya. Jangan lupa tuliskan identitas Anda, nama dan NIU, dan simpan filenya dengan mengganti kata NIU dengan nomor Anda, NIU Anda. Nah, Anda harus mengerjakan di sheet berikutnya. Di sheet berikutnya Anda dapat lembaran atau tabel semacam ini. Jadi ada beberapa kolom, jadi ada bulan, ada periode. Jadi satu bulan itu dibagi menjadi 2 periode. Jadi ada November 1 dan November 2. November 1 itu antara tanggal 1 November sampai 15 November, dan November 2 itu tanggal 16 November sampai 30 November. Demikian juga bulan-bulan yang lain, semua dibagi menjadi 2. Kemudian ada kolom untuk etanol, ada kolom untuk perkolasi, hujan efektif, pengolahan tanah, penggantian lapisan, genangan, koefisien tanaman, evapotranspirasi tanaman, dan kebutuhan air di lahan. Nah, kita mulai menghitung dengan menghitung evapotranspirasi. Anda bisa pakai Cropword atau ET kalkulator. Linknya ada di materi kuliah yang sudah saya berikan sebelumnya. Anda tinggal masukkan saja data-data iklim yang ada di soal. Nah, jangan lupa ini diperhatikan satuannya. Pastikan satuannya sama antara yang di soal dengan yang ada di sini. Jadi temperaturnya dalam Celcius, kelembabannya dalam persen, kemudian kecepatan anginnya dalam meter per detik, dan penyinaran matahari itu disampaikan dalam persen, jadi panjang penyinaran. Ini harus dipastikan benar, nanti Anda bisa, misalkan tidak sesuai dengan yang ada di soal, salah satunya Anda bisa klik setting ini. Nanti bisa di situ ada beberapa opsi untuk mengubah satuan-satuan yang ada di sini. Nah, kalau Anda sudah dapat, sudah masukkan semua, termasuk ini ada altitude, kemudian tinggi lokasi ya, sama apa namanya, lintang selatannya. Jangan lupa ini lintang selatan, south. Berapa derajat lintang selatan. Kalau yang bujur timur ini enggak harus diisi. Jadi bisa diisi, bisa tidak. Kita akan kalau sudah lengkap diisi semua, kita akan dapat angka-angka ini, angka-angka evapotranspirasi referensi. Evapotranspirasi referensi ini kemudian dipindahkan, jadi harus diketik ulang karena ini nggak bisa di-copy. Anda pindahkan ke sheet yang sudah saya berikan sebagai soal. Nah, ini dipindahkan ke sini. Jadi bulan November itu tadi ada etanol itu 4,91 ditulis 2 kali karena ada di periode 1 dan periode 2. Demikian juga Desember itu etanolnya 4,56 ditulis di periode Desember 1 dan Desember 2. Ini diselesaikan ya sampai selesai semua.
Selanjutnya, kita akan mengisi kolom berikutnya yaitu perkolasi. Di soal perkolasi ini tetap angkanya 3 mm per hari. Jadi diisi semua aja 3 mm per hari. Diisi sepanjang periode pertumbuhan. Sepanjang dia ditanami. Diisi 3 sama semuanya. Kemudian kita akan melanjutkan mengisi kolom berikutnya, yaitu hujan efektif. Sebagai contoh, kita lihat hujan bulan November, jadi hujan keseluruhan. Hujan bulan November ini sebesarnya 164 mm per bulan. Nah, perhitungan hujan efektif dari rumus itu adalah RE sama dengan konstanta sebesar 0,7 dikalikan R, atau 0,7 kali 164 hasilnya 114,8 mm per bulan. Atau kalau milimeter per hari, agar sama satuannya dengan yang lain, itu adalah 3,2 mm per hari. Jadi 114,8 ini dibagi dengan umur bulan November, yaitu 30 hari. Hasilnya ini kita tulis di kolom hujan efektif. Kita tulis di sini, hujan efektif 3,2. 3,2 untuk Desember ini ada 8,8. Kita tulis dua-duanya, dan seterusnya ya, semua diisi sampai penuh. Kemudian kolom berikutnya adalah land preparation atau pengolahan tanah. Pengolahan tanah tadi ada data 250 mm untuk seluruh masa pengolahan tanah selama 30 hari. Dan di sini diperlukan data juga etanol 4,91 dan perkolasi 3. Nah, untuk menghitung kebutuhan air untuk pengolahan tanah, kita bisa menggunakan tabel yang saya berikan pada kuliah yang sebelumnya. Tabel ini berasal dari kriteria perencanaan irigasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PU. Di sini ada 2 satuan kebutuhan air, itu ada milimeter per hari sama liter per detik per hektar. Ini juga milimeter per hari, liter per detik per hektar, dan seterusnya. Jadi kalau dalam persoalan kita itu contohnya itu ada lama pengolahan tanahnya itu adalah 30 hari. 30 hari, jadi selama bulan November, kemudian ada kebutuhan air yang diperlukan selama pengolahan tanah itu adalah 250 mm, jadi kita pilih yang ini. Kemudian ada data evaporasi yang itu etanol yang besarnya 4,9 dan perkolasi yang besarnya 3. Jadi kira-kira kalau ini 4,9 ditambah dengan 3 itu hampir 8. Hampir 8. Jadi ada 7,9 kalau tidak salah. Kemudian dari dari baris yang 8 dan kolom yang 250 mm, kita ambil yang kolom ini, kita dapatkan 13 mm per hari. Jadi untuk kebutuhan air penyiapan lahan padi sawah itu adalah 13. Kita pindahkan ini di Excel yang sudah disediakan. Jadi dipindahkan di sini. Untuk pengolahan tanah itu selama 30 hari. Jadi kalau ini atau 1 bulan ya, jadi periode 1 dan
2, ini jumlahnya 30 hari, kita tulis 13 dan 13. Selanjutnya kita akan menghitung koefisien tanaman, menentukan koefisien tanaman. Jadi koefisien tanaman ini juga ada di slide yang sudah saya sampaikan pada kuliah sebelumnya. Anda boleh memilih pakai ini, pakai yang di atas, atau yang di bawah. Kali ini saya pilih padi yang varietas unggul. Soalnya sekarang jarang yang pakai padi yang sampai umur panjang. Kebanyakan petani pakai varietas yang umur pendek. Jadi ini kebutuhannya adalah, koefisien tanamannya adalah yang ini. Angka-angka ini kita pindahkan ke lembar perhitungan. Jadi dipindahkan di sini. Bulan November itu adalah pengolahan tanah, setelah pengolahan tanah baru ada tanamannya. Jadi tadi dipindahkan angka-angka tadi, dipindahkan di sini. Nah, masa masa pertumbuhan itu kita ketahui dari biasanya di tengah dari periode-periode yang ada di sini. Kita di sini bisa lihat yang di tengah itu adalah yang 1,05, 1,05 ini, dua angka ini. Jadi kalau kita lihat ini, itu adalah awal tanam, kemudian ini fase pertumbuhan. Nah, ini sudah fase pemasakan sama fase panen. Jadi di fase pertumbuhan, kita akan sering kehilangan tebal air, jadi harus diganti sebesar 1,7 mm per hari. Ini ada di soalnya. Selanjutnya kita menghitung evapotranspirasi tanaman yang besarnya sama dengan Kc dikalikan dengan etanol. Nanti Anda tetap pertahankan ini di Excel itu sebagai rumus ya, jadi karena akan saya lihat. Selanjutnya itu adalah kita menentukan kebutuhan air di lahan. Jadi sudah keseluruhan kebutuhan air di lahan itu besarnya adalah ETC ditambah dengan perkolasi, ditambah pengolahan tanah, ditambah penggantian lapisan air, dikurangi dengan RE. Rumusnya ada di bawah soal. Anda bisa tulis di sini, selesaikan semua perhitungan ini sampai keseluruhan. Jadi ada 2 periode menanam padi, semuanya dua-duanya Anda selesaikan. Jadi ini etanol Anda selesaikan sampai bawah, perkolasi diselesaikan sampai bawah, hujan efektif diselesaikan semua, kemudian pengolahan tanah, penggantian lapisan air, KC itu KC, ETC itu diperhitungkan sesuai dengan keberadaan tanamannya. Jadi tanamannya tadi ada padi sampai panen, kemudian ada padi lagi. Jadi yang pengolahan tanah sampai ETC ini diselesaikan untuk 2 kali tanaman padi. NFR juga diselesaikan selama ada tanaman. Terakhir Anda jawab pertanyaan ini, jadi berapa kebutuhan air irigasinya? Kenapa ini harus dijawab? Karena nanti Anda memerlukan besarnya kebutuhan air irigasi ini untuk mendesain dimensi dari saluran. Kalau salurannya udah ketahuan dimensinya, maka yang lain juga akan disesuaikan. Jadi ukuran jembatan, ukuran gorong-gorong, misalkan mungkin ada drainase silang, mungkin ada bangunan yang lain, itu disesuaikan
dengan ukuran saluran karena dia harus bisa memenuhi kebutuhan air irigasi. Jadi, terakhir Anda jawab berapa kebutuhan air irigasi. Itu saja kuliah kali ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan.